Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiawan Hadi Pramono selaku pembawa acara, dan di sebelah saya Mudir Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon, Ustadz Riza Firmansyah, MPDI. Yang dimana kita ingin mengetahui nih apa itu Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon, dan bisa kita tanyakan langsung kepada mudirnya, Ustadz Riza Firmansyah, hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah khair, wa antum kaif halukum? Bi khair alhamdulillah. Ustadz, terkait dari Ma'had Tahfidz Mekah ini, kita ingin mengetahui apa itu Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon, dan agar seluruh Indonesia bisa mengetahui apa itu Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon, bisa kita jelaskan Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baik, saya akan jelaskan pertama kata ma'had ya. Kata ma'had itu sebenarnya itu nama lain dari pondok pesantren. Adapun Mekah ya, kita ambil Mekah itu karena memang nama yang sudah familiar di kalangan kaum muslimin, dan insya Allah ya, lebih mudah diingat. Jadi ketika santri kita juga ketika ditanya, kamu mohon ma'hadnya atau pondoknya di mana? Nyebutnya Mekah gitu kan. Jadi ada nama yang familiar gitu ya. Dan kita berharap juga Mekah ini semoga anak-anak kita nanti bisa mudah ke Mekah ya, bisa mudah belajar ke Mekah, bisa beribadah ke Mekah, haji umroh ke Mekah, dan mengikuti bagaimana ulama khususnya di Mekah. Ya di Madinah juga, jadi bukan menutup kemungkinan mereka belajar hanya di Mekah saja, bukan ya. Karena Mekah ini namanya familiar, banyak orang merindukan kota Mekah, kota di mana terdapat itu sejuta ibadah dan banyak dikangeni dan dirindukan oleh orang-orang yang pernah haji dan umroh, terutama mereka sangat merindukan. Dan ini Ma'had Mekah Tahfidzul Quran. Kita lebih banyak fokus di program tahfidzul Quran. Kenapa tahfidzul Quran? Karena tahfidzul Quran ini melatih anak-anak kita, khususnya yang boarding school, yang mondok pesantren, yang mereka sehari-hari 24 jam di sini. Mereka itu kebanyakan di hari-harinya itu mondok, itu mereka belajar atau tahfidz ke Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Dan ini menghafali bukan hafalan yang membuat mereka stres, itu bukan. Nah, tapi hafalan yang membuat mereka itu terbiasa ya. Seperti kalau dulu mungkin, mohon maaf, mungkin dulu orang senang sama lagu. Nah, sekarang kita palingkan mereka agar senang dengan tahfidzul Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan energi khusus, energi ilahiyah, supaya mereka hatinya penuh dengan keimanan, jauh dari godaan syaitan dan semisalnya. Dan kenapa harus tahfidzul Quran? Karena tahfidzul Quran ini akan melatih anak-anak ya, supaya mereka terbiasa menghafal hukum-hukum syariat, menghafal Al-Quran, menghafal hukum-hukum syariat, menghafal hadis, terbiasa dengan menghafal pelajaran-pelajaran lainnya ya, bahasa Indonesia, agar mereka lebih mudah juga. Sehingga kita buatlah ya, di awal ini berada di bawah naungan atau payung yayasan kita juga ya, Yayasan Mekah Al-Islami ya, Yayasan Mekah Al-Islami yang kita dirikan pada tahun 2017 ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita amanah, diberikan kemudahan pada tahun 2017 terbentuklah Yayasan Mekah Al-Islami untuk menaungi ma'had ini. Dan ma'had ini mulai beroperasi dan mulai berjalan tahun 2021 ya, 2021. Jadi sudah alhamdulillah di sini udah berjalan masuk ya, tahun yang ketiga ya, tahun yang ketiga. Ini beberapa sejarah atau penamaan kenapa kita namakan Ma'had Mekah li Tahfidzul Quran ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman pemirsa sekalian ya, secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jadi penjelasan dari Ma'had Tahfidz Mekah sudah dijelaskan dengan langsung oleh mudir dari Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon. Terkait visi misinya Ustaz, Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon ini apa Ustaz, kalau boleh tahu? Baik, untuk visi misinya, visi dulu ya. Visinya kita salah visi yang jelas, kita sudah terprogram. Visinya kita berusaha menjadi lembaga ya, yang dimana di situ untuk membina lembaga, untuk membina anak-anak agar menjadi generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan pemahaman yang baik dan benar, pemahaman generasi awal,
para salafus soleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Kemudian yang menjadi misi-misi umat kita ini ada beberapa yang kita bisa simpulkan di sini. Yang pertama, tentunya kita insyaallah dengan mencetak anak-anak ini agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran, ya, dengan mudah menghafal Al-Quran. Di samping itu bisa menerapkan apa-apa yang mereka hafal, menerapkan sehari-hari, sehingga kita bina mereka akhlaknya, kita terapkan, kita usahakan terapkan, dibantu-bantu juga sama guru-guru, diingatkan akhlak-akhlaknya, mulai dari akhlak, ya, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul Muhammad SAW, artinya akhlak kepada hadis-hadis Nabi SAW, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada sesama, akhlak kepada bahkan kepada binatang. Kita ajarkan bagaimana berbuat baik kepada hewan, ya, dibantu dan semisalnya, atau yang semisalnya sebagaimana dijelaskan dalam Islam. Kemudian di visi yang lainnya, di misi yang lainnya juga kita di samping itu kita memberikan ilmu alat, ya, bahasa Arab agar mereka mudah untuk itu berkomunikasi, sehingga kita berharap anak-anak ini dengan mempelajari bahasa Arab, mereka ketika akan tes atau masuk ke Universitas Timur Tengah yang ternama, ya, terlebih yang mendapatkan beasiswa di Timur Tengah, Mekah Madinah khususnya, itu mereka akan mudah dengan mengikuti, ya, tes. Kita berikan dasar-dasar bahasa Arab, bekal-bekal bahasa Arab agar mereka dengan mudah menjawab soal-soal tersebut, ya. Kemudian di antara misi kita juga memberikan pemahaman pembekalan ilmu-ilmu lainnya kayak entrepreneurship, ya, sehingga kita juga ada program SMK, ya, SMK, sekolah mengenal kejuruan, yang di situ ada belajar IT atau komputer agar anak-anak ini bisa bersaing di era yang sekarang ini, era digital, ya, era digital, era internet yang mereka bersaing. Tentunya kita berikan pemahaman akidah yang benar, kita berikan akhlak yang benar agar sebelum mereka terjun ke dunia internet, ke dunia ini, ya, ke dunia maya, maka mereka sudah dulu memiliki filter, ya. Kita berikan filter dengan tahfidz Al-Quran, kemudian akidah, kemudian kita berikan juga akhlak-akhlak agar mereka memiliki filter, baru mereka kita berikan ilmu-ilmu umum lainnya agar mereka bisa bersaing dan tidak ketinggalan di era digital, era yang dimini era reformasi industri 4.0 yang semua serba digital, semua serba internet, apa-apa internet, daftar internet dan semisalnya. Itu diantara visi dan misi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Untuk kegiatan sendiri Ustaz di Ma'had Tahfidz Mekah ini, dari bangun tidur sampai akhir tidur lagi, apa saja Ustaz kalau boleh tahu? Baik, untuk kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang pertama, kita biasakan, ya, khususnya santri-santri yang sudah 6 bulan ke atas di sini, ya, atau yang kelas 8 lah, ya. Kita biasakan bagi mereka yang kelas 7 juga kita usahakan, kita biasakan mereka bangun pagi sebelum subuh. Paling tidak setengah jam sebelum subuh, minimal mereka sholat witir 3 rakaat lah, ya. Dan afdolnya kita ke depan juga ada program, tapi kita belum tekankan karena anak-anak SMP masih belum begitu besar dan dewasa semua, ya, terutama anak kelas 7. Jadi bagi yang ini insyaallah kita ada programkan itu Qiyamul Lail insyaallah, ya, Qiyamul Lail. Cuman kita tidak tekankan di situ karena Qiyamul Lail itu sunnah, jadi kita tidak paksakan dan tidak kita wajibkan, ya. Bagi yang ingin, kita insyaallah ada program agak untuk membangunkan, ya, dari musyrif kita bangunkan, ya, kita berusaha melalui perantara musyrif, ya, dibangunkan anak-anak sekitar setengah 3 atau jam 3 atau setengah 4, ya, agar mereka terbiasa bangun sebelum subuh, ya. Kemudian mereka sholat, ya, mereka sholat sudah azan fajar atau azan subuh, mereka berangkat ke masjid, ya. Setelah azan mereka atau sebelum azan ada yang berangkat ke masjid. Kemudian mereka melaksanakan sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah bersama yang lainnya berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu mereka zikir pagi, ya, zikir pagi kurang lebih sekitar 10-15 menit. Setelah itu mereka menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran kurang lebih sekitar 1 jam. Menghafal Al-Quran kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu mereka kembali ke sakannya masing-masing. Mereka itu bersiap-siap,
MCK ya, bersiap-siap untuk mandi, cuci-cuci, bersih-bersih dan piket ya, karena anak-anak santri kita biasakan piket agar mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Sebenarnya kalau kita sewa OB bisa saja, tenaga kebersihan bisa, cuman tidak melatih kita sendiri, melihat ya, tidak melatih kemandirian santri ya, dengan piket melatih kemandirian santri dibiasakan sejak dini. Kemudian setelah itu mereka ada yang udah mandi, selesai bersih-bersih, piket dan semisalnya, sarapan ya, kurang lebih sekitar 6:30 ya mereka sarapan. Ibarat jam 7 udah selesai, kemudian setengah jam persiapan, prepare untuk persiapan menuju 7:30 mereka masuk ke kelas masing-masing. 7:30 mereka belajar, ada pelajaran, dan kita kebanyakan pelajaran yang diniyah ya, seperti akidah tauhid, kemudian ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, dan kita usahakan pakai buku-buku kurikulum yang Saudi ya, yang dari Saudi. Kita biasakan dengan buku bahasa Arab agar mereka terbiasa dengan mufradat bahasa Arab. Mereka sejak dini, sejak SMP sudah mengenal mufradat bahasa Arab, sehingga tidak asing lagi ketika mereka akan tes ke depannya setelah tamat SMA atau SMK. Kemudian di sela-sela waktu ada kurang lebih di jam 9 mereka istirahat, kemudian sekitar 9:15 ya mereka belajar, ada pelajaran umum ya, walaupun terkadang di pagi hari juga kadang ada diselipkan dengan pelajaran umum. Tapi pada dasarnya pelajaran umum itu di sekitar jam 9:15 setelah mereka keluar main. 9:15 mereka keluar main, kemudian mereka ada yang sekitar 45 menit itu belajar matematika, ada yang belajar IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran yang mereka nanti akan ujian dengannya ya, itu ada. Cuman prosentasinya bisa dikatakan 20%. Pelajaran diniyah bisa dikatakan 80%. Pelajaran umum ya, pelajaran umum atau akademik itu sekitar 20%. Jadi tahfiz Qur'annya itu nanti setiap sholat. Nah, mereka selesai belajar ini sekitar belajar diniyah dan belajar umum sekitar jam 10:30, jam 10:30 udah selesai. Kemudian mereka qailulah ya, istirahat, karena mereka nanti akan persiapan untuk tahfiz Quran. Kenapa nggak sampai jam 12? Karena kita biasakan qailulah sebagaimana sabda Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la taqilu. Tidur sianglah kalian sebelum zuhur, walaupun sebentar, kita setengah jam, karena syaitan tidak tidur siang. Makanya kita biasakan sunnah Nabi SAW, bukan hanya menghafal hadis, menghafal Quran, akan tapi kita biasakan mereka untuk terbiasa dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan faedahnya banyak sekali, agar membuat fresh mereka, segar, sehingga mereka sudah tidur siang, segar, fresh. Jadi mereka sholat ini zuhur, zikir pada sholat itu setiap ada sholat zikir, mereka zikir pada sholat. Kemudian mereka merojaah hafalannya sekitar setengah jam atau 40 menit merojaah, kemudian balik ke asrama masing-masing, tempat makan, dan mereka makan. Nah, setelah itu mereka ada yang merojaah sebentar, kemudian ada istirahat siang sampai menjelang asar. Sampai menjelang asar kurang lebih ya sekitar jam 3:45 ya, asar kalau nggak salah pada waktu ini sekitar 3:45, hampir jam 4 ya. 3:45 udah selesai ya. Jam 3:35 ya sampai 3:45 itu udah selesai ya. Kemudian mereka zikir juga sebagaimana zikir-zikir sholat lainnya. Kemudian mereka merojaah, ada yang menghafal Al-Quran lagi, ada merojaah sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nah, setelah itu mereka ada yang zikir, kita biasakan untuk mereka zikir sore ya, zikir petang atau zikir sore. Tapi di waktu itu sekitar jam 5 ya, sekitar jam 5 mereka kita bolehkan ada kegiatan olahraga ya, olahraga ya kurang lebih sekitar 45 menit atau sejam ya, 45 menit itu mereka olahraga. Ada yang main futsal, ada yang lari-lari dan semisalnya ya. Setelah selesai mereka persiapan, mereka ada yang mandi dan semisalnya, persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada kegiatan itu qiraah ya, baca Quran per kata, sambil nanti dites ya, dites lagi satu-satu bagaimana mereka memahami arti dari Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal. Kemudian makan ya, pada maghrib itu setelah ada kegiatan mereka makan malam pada maghrib itu. Kemudian setelah makan mereka siap-siap lagi untuk melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya sama seperti biasa, ada zikir
zikir setelah sholat, kemudian mereka ada yang juga melaksanakan sholat ba'diyah isya, dan kemudian mereka kembali untuk ada yang hafal Quran, ada yang merojah hafalannya kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam. Ya, setelah itu mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Ada yang mengulang pelajarannya, ada yang merojah pelajarannya, ada yang persiapkan pelajaran buat besok kurang lebih sekitar sejam ya, sejam. Kemudian sekitar jam 9 mereka udah persiapan untuk tidur, untuk melaksanakan kegiatan yang besok lagi sebelum subuhnya. Itu nih. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk terkait target hafalan Ustaz, apakah untuk mencapai kelas 1 itu berapa targetnya, atau kelas 2 berapa, atau kelas 3 berapa? Apakah ditargetkan untuk di Ma'had Tahfidz Mekah ini? Baik, untuk targetnya setiap jenjang itu diusahakan 5 juz ya. Kelas 7 5 juz, kelas 8 5 juz, kelas 9 5 juz. Jadi diharapkan 15 juz itu hafalannya lumayan kuat ya. Mungkin enggak semutkin yang lain dan tidak secepat yang lain. Tapi kalau cepat juga itu khawatirnya cepat hilang. Jadi kita sedang-sedang saja 5 juz 5 tahun itu udah lumayan, karena kita ingin mengejar bahwasanya targetnya supaya mereka bisa pakai hafalan ini, mereka lumayan kuat ya, lumayan kuat. Dan nantinya kalau melanjutkan jenjang SMK itu juga sama 15 juz. Di kelas 10 5 juz, kelas 11 5 juz, kelas 12 5 juz, supaya hafalan mereka lebih kuat, lebih tertata, dan mereka bisa lebih mudah untuk merojaahnya. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk terkait output dari Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon ini apa Ustaz, kalau boleh tahu? Baik, output dari Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon atau Ma'had Mekah li Tahfidzul Quran Cilegon Banten ini, kita insya Allah akan berusaha mencetak sebagaimana yang menjadi misi kita. Kita akan berusaha insya Allah anak-anak ini rata-rata sudah mencapai target. Jadi per tahun itu mereka 5 juz. Dan insya Allah hafal 5 juz ini mereka lebih mudah menjaganya daripada banyak kemudian nggak bisa menjaga. Itu saya rasa kurang bagus ya. Jadi mereka insya Allah 5 juz supaya mereka bisa menjaganya. 5 juz. Loh, kenapa tidak 30 juz setahun atau bahkan kurang dari setahun? Karena supaya lebih kuat gitu ya. Lebih kuat, dan mereka fokus merojah 1 tahun itu 5 juz. Kemudian kelas 2-nya 5 juz ya. Kemudian kelas 3-nya tahun ketiganya mereka 5 juz, 15 juz. Sehingga diharapkan mereka ya, pertama outputnya ya mereka menghafal Quran, memahami Al-Quran, dan mereka berusaha mengamalkan isi Al-Quran ya, berusaha mengamalkan isi Al-Quran, menghafalkan hadis juga. Mereka menghafal hadis dan juga mengamalkan hadis. Kita biasakan itu minimal outputnya, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Kalau yang SD, TK kita ada yang laki dan perempuan, anak soleha insya Allah. Kalau SMP, SMK itu kita khusus yang putra ya, baru ada yang putra ya, karena kita keterbatasan tempat ya, keterbatasan sarpras juga. Alhamdulillah anak-anak dengan keterbatasan ini kita tanamkan terus akidah tauhidnya, cintaan pada Al-Quran, cintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka betah dan mereka semakin cinta dan tidak memperdulikan fasilitas lagi. Kemudian diantara outputnya juga kita berharap anak-anak ini, lulusan ini, anak-anak yang insya Allah akan melanjutkan estafet dakwah ya, mereka bisa melanjutkan jenjang berikutnya ya, dari SMP, SMK Tahfidz Quran, kemudian dari SMK Tahfidz Quran kita akan arahkan agar mereka melanjutkan ke jamiah-jamiah Islamiyah yang ternama, khususnya misalnya di Jamiah Islamiyah Madinah atau Jamiah Ummul Qura di Mekah, atau Jamiah Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, atau jamiah-jamiah Islamiyah yang ternama mungkin di Yaman dan semisalnya yang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka insyaallah akan menjadi dai-dai yang memberikan petunjuk, menjadikan berkah, memberikan berkah. Dia berkah di masyarakat, berkah di keluarga, berkah di masyarakat. Dan mereka insya Allah kita bekali juga outputnya di SMK, khususnya bagi anak-anak yang mungkin memiliki bekal, memiliki talent atau bakat misalnya di IT, di samping dia yang menghafal Al-Quran 15 juz misalnya,
atau dia tidak memfokuskan diri untuk hafiz 30 juz misalnya, cukup 15 juz dan dia mau memfokuskan samping itu dia mau mengembangkan, artinya kita persilahkan ya, karena mungkin masing-masing memiliki bakat dan minat yang tidak bisa kita paksakan semua. Jadi ada IT-nya ya, ada IT-nya, mereka belajar komputer, mereka belajar desain. Untuk desain ini bermanfaat untuk dakwah, untuk IT, mungkin website nantinya ke depannya, mungkin video-video dakwah, sehingga dakwah Islami insyaallah menjadi rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh pelosok negeri dan kalau bisa ke dunia. Itu harapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan untuk penjelasan langsung dari Mudir Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon ini. Ya, semoga kita bisa bergabung juga, anak-anaknya atau keluarganya yang ingin bergabung di Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon ini bisa langsung datang ke Ma'had Tahfidz Mekah Cilegon. Barakallahu fikum ya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.